Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Ada anak-anak ternyata. Miss malu anak-anak dengar Miss menyanyi. Tapi Miss tidak boleh malu ya, kan? Miss harus berani sama seperti anak-anak. Nah, anak-anak, Miss lagi baca kisah tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Aduh, Miss sampai kagum sekali dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak penasaran? Mau dengar ceritanya seperti apa? Ayo kita dengar ceritanya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami anak-anakmu mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang sangat tinggi. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka sendirian, dan Yesus berubah dengan luar biasa. Wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari. Wow, lihat itu! Wajahnya sangat terang dan bercahaya. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wow, Yakobus, lihatlah pakaiannya. Putih bersinar seperti terang. Kemudian, ketiga murid itu melihat bahwa Yesus berbicara dengan dua orang yang lain. Hei, tunggu dulu. Bukankah itu Musa dan Elia? Wow, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kamar. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan tentu saja 1 untuk Engkau, Yesus. Kemudian, ketika semua itu sedang terjadi, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika murid-muridnya mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tersungkur dan bersembunyi. Menakutkan sekali. Yesus mendekati mereka dan menenangkan mereka dan berkata, Berdirilah, tidak apa-apa, jangan takut. Kemudian mereka melihat sekeliling. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Hei, kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak tahu, ini benar-benar luar biasa. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia memang sudah datang lebih dulu, jawab Yesus. dan dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Orang tidak mengenalinya, tetapi
mereka memperlakukan Dia menurut kehendak mereka. Dan dengan cara yang sama, Anak Manusia akan menderita karena mereka juga. Kemudian, murid-murid mengerti bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Selama bertahun-tahun, orang Israel atau orang Yahudi dengan sabar menunggu Mesias yang dijanjikan. Seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka dan memberikan damai sejahtera di negeri mereka. Beberapa orang dari antara mereka berpikir bahwa juru selamat mereka hanyalah orang yang biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa juru selamat yang dijanjikan pada mereka adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus pergi ke atas gunung dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Dia menampakkan diri di depan mereka. Siapa dirinya yang sesungguhnya? Bahwa Dia adalah juru selamat yang mereka rindukan begitu lama, dan bahwa Dia bukan hanya orang biasa, tetapi Dia adalah Tuhan sendiri. Misinya tidak hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh, tetapi menyelamatkan mereka dan seluruh dunia dari kutukan dosa. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia meninggalkan surga untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Sesudah Dia bangkit dari kematian, Dia berjanji untuk kembali lagi dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Lihatlah, segala sesuatu yang tertulis di Alkitab tidak hanya sebuah sejarah atau mitos yang sulit untuk dipercayai, tetapi semua cerita itu nyata dan melibatkan tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga kalian dan saya. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian mengambil langkah iman, percaya Yesus, dan menjadi bagian dari cerita Tuhan yang luar biasa? Nah, bagaimana kisahnya? Tentu seru kan? Tentu anak-anak kagum dengan apa yang Tuhan Yesus buat. Anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Bukan hanya mengasihi murid-muridnya, bukan hanya mengasihi Petrus, bukan hanya mengasihi Yohanes, bukan hanya mengasihi Miss, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Anak-anak, ayo kita muliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Ketika kita mengasihi orang, ketika kita mau memaafkan orang, ketika kita mengasihi papa mama, siapa saja, itu juga sudah memuliakan Tuhan. Ayo anak-anak, kita belajar memuliakan Tuhan lewat hidup kita semua. Nah anak-anak, kita mau menghafal. Ayat hafalannya masih sama. 1 Yohanes 2 ayat 12b. Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 1 Yohanes 2 ayat 12b. Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Anak-anak sudah hafal? Kalau ada yang sudah menghafalnya, anak-anak bisa kirim ke grup, minta tolong sama papa mamanya untuk videokan. Kemudian anak-anak bisa kirim ke grup supaya miss-missnya juga bisa lihat. Jadi setiap anak-anak belajar kegiatan apa saja yang anak lakukan, anak-anak bisa mengirimkannya. Oke, sampai jumpa.